pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia. Saudara, ratusan pengungsi Rohingya kembali mendarat di Pantai Belang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka tiba berdesakan dalam sebuah perahu. Para pengungsi Rohingya berada di perairan Pidi berjarak sekitar 2 mil. Lebih dari 300 pengungsi Rohingya dilaporkan mendarat lagi di Aceh pada Minggu 10 Desember 2023. Halo semuanya teman-teman, kita sudah melihat cuplikan video dari yang beberapa bulan ini viral, yaitu Rohingya yang mendarat di Aceh, Indonesia. Dan kita akan mewawancara salah satu teman kita lagi gimana menanggapi hal tersebut. Oke, kita langsung saja ke wawancara. Oke guys, kita sudah kembali lagi ya bersama Abang Fauzi kali ini, dan kita akan mendengar ya tanggapan dari Abang Fauzi ini mengenai Rohingya. Rohingya yang tadi sudah kita lihat cuplikan di awal tentang Rohingya yang sedang marak-maraknya datang ke negara Indonesia, tepatnya di Aceh, begitu ya Bang ya. Ya. Jadi untuk tanggapan Abang sendiri nih tentang Rohingya yang datang ke Aceh beribu-ribu orang seperti itu, bagaimana tanggapan saya mengenai orang Rohingya nih yang datang ke Indonesia ini tadi, ya dengan beberapa kejadian yang dah jadi, beberapa video yang sudah sebar luas ya media sosial beredar, nah cukup mengesalkan juga lah. Geram kita dengan Rohingya ini tadi yang datang ke Indonesia ini tadi, karena kan itu tadi tingkah mereka, perbuatan mereka ini tadi memang tak mengenakan lah untuk adat yang ada di Indonesia tadi. Apalagi di Aceh itu kental banget ya adatnya, gitu ya, Islaminya kental sekali ya. Jadi menurut saya ini tadi, kalau untuk bangsa Rohingya ini tadi lebih baiknya dipulang lagi ke negara asalnya. Jangan ada di Indonesia lah. Nah, kita tengok juga beberapa hal yang ada di Malaysia, yang sebelumnya mereka kan datangnya ke Malaysia. Yang berita yang menyebar tadi itu orang ini minta tanah di Malaysia untuk tempat ya orang di Malaysia. Kalau sekedar kita untuk membantu dengan atas dasar kemanusiaan boleh-boleh aja ya. Tapi tidak untuk lebih daripada itu untuk kita bantu orang yang tadi. Ya. Lagi pula pun Rohingya juga udah dapat enak di sini, tinggal makan tidur tempat tinggal ada begitu ya. malah buat masalah atau apa begitu ya. Dan kita lihat juga di video-video yang sebelumnya itu di TikTok ataupun di media sosial lainnya, di televisi pun tersebar luas begitu ya, Rohingya tidak mengapresiasi yang kita berikan seperti itu ya. Kayak kita sudah memberikan kehidupan yang layak, seperti makanan yang cukup, dan di berita pun viral itu ya, di televisi itu, bahwa ada warga kita sudah memberikan bantuan ya, bungkusan kotak seperti itu ya, tetapi Rohingya malah ngebuang begitu, buang ke laut ya. Jadi biar kita Rohingya itu tidak mengungsi di Aceh atau di Indonesia tuh, jadi tujuannya warga Aceh memberikan sedikit lah buat Rohingya ini biar kembali bekal gitu ya, bungkus-bungkusan, kotak-kotak. Bisa dilihat video-video yang di TikTok segala macam gitu ya, itu pun malah dibuang sama Rohingya. Itu tanggapan Abang sendiri bagaimana? Nah, itu tadi yang cukup mengesalkan bagi saya dari itu. Kita sudah bantu daripada negara Indonesia sudah bantu untuk bangsa Rohingya dan itu, tapi apa yang kita kasih itu tadi, apa yang kita beri sama orang Rohingya tadi itu tak ditanggapi dengan baik. Tidak tanggapi dengan baik apa yang kita kasih, apa yang kita beri, tak tanggapi dengan baik. Karena pun kalau
kita bantu orang Rohingya ini tadi itu atas dasar HAM ini tadi, dikarenakan tadi itu orang yang datang ke Indonesia ya, dengan kita lihat beberapa videonya mereka baru datang kan nangis-nangis dengan belas kasihan belas kasihan ya, kita bantu habis itu ya, habis kita bantu, tapi kan memang dari sebelumnya orang Aceh sendiri pun menolak untuk orang itu tinggal di Aceh kan gitu kan, orang menolak untuk orang yang tinggal di Aceh. Terus walaupun orang Aceh yang tadi menolak, ada dibantu lagi kan? dibantu buat perjalanan pulang ke negara. Tapi kan dibantu, tapi orang-orangnya tadi tak menerima apa yang kita kasih tadi itu. Lantas apa yang dikasih pun malah dibuang kan? Dibuang ke laut. Oke, karena pemerintah Indonesia pun sudah membantu kepada Rohingya pun ya, dengan mungkin karena ngebantunya itu karena embel-embel dari PBB ataupun apa, karena embel-embel HAM, hak asasi manusia, dan pun Rohingya pun beragamanya mayoritas pun Islam begitu ya. Jadi menurut abang pribadi bagaimana itu mengenai embel-embel HAM segala dan agama, mencakup agama. Jadi apakah kita harus benar-benar membantu, menjaga begitu? Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau Indonesia untuk membantu etnis Rohingya tadi itu boleh-boleh aja kan, apalagi itu tadi berdasarkan dengan HAM tadi itu. Tapi untuk memberi lebihnya tidaklah, dikarenakan kita lihat sendiri untuk masyarakat Indonesia sendiri pun cukup kekurangan juga. Masih kekurangan ya. Jadi ya kan. Yang keduanya tadi yang kita lihat sendiri, kalau untuk bangsa Rohingya tadi itu kan etnis, bukan dia tuh berdasarkan pada. Oke, kita lihat untuk bangsa Rohingya tadi itu kan bukan dikatakan itu itu bukan dikatakan itu agama ya, bukan dikatakan agama Muslim semua, itu kan dikatakan itu etnis dan seorang Rohingya. Jadi kita cerita dengan sejarahnya tadi itu, saya baca juga ya, kalau yang ada di media sosial tadi itu saya lihat sebenarnya untuk bangsa Rohingya ini tadi itu kenapa dia orang ditolak di Myanmar sendiri, karena kan ada sejarahnya yang bagi orang Myanmar sendiri itu memang tak mengenakan apa yang dilakukan orang Rohingya terhadap bangsa Myanmar asli. Etnis Rohingya ini dulu saya tengok dari sejarahnya, saya pun lupa tahunnya, saya baca-baca itu kan aslinya orang Rohingya ini bukan asli orang Myanmar, ini etnis yang ada dari kalau nggak salah tolong kalau saya komen ya di bawah kalau ada yang salah dari perkataan kita, bincang-bincang kali ini ya. Kita sharing-sharing aja, kalian juga bisa sharing-sharing di kolom komentar ya, kalian komentar yang banyak, kita buat konten apa lagi, kita mau bahas tentang Rohingya apa lagi, mau bertanya tentang apa lagi begitu ya. Dan jangan lupa juga kalian like ya, dan kita akan mengejar 3.000 subscriber sekarang geng. Keren ya. Kita sudah mencapai 2.000 subscriber lebih kayaknya itu ya. Ya, itu juga berkat kalian semua, dukungan kalian, dan jika kalian suka video ini, kalian juga cukup klik like-nya ya, karena itu gratis, tidak menyusahkan buat kalian juga begitu ya. Yeah. Dan untuk terus mendukung channel ini pun kalian harus bergabung di bawah ini, oke? Dan kita lanjut saja percakapan kita. Jadi Rohingya itu berkhianat atau seperti apa macamnya? Oke. Kalau salah saya baca dulu pada sejarahnya tadi itu, orang Rohingya ini aslinya bukan daripada orang Myanmar asli. Ini orang Rohingya ini campuran. Orang Rohingya ini dikatakan situ keturunan ilegal daripada orang Bangladesh. Jadi sejarahnya kalau nggak salah ya, sejarahnya masa dulunya itu masa penjajahan Inggris di Myanmar. Orang Inggris ini tadi itu
orang Inggris tadi menjanjikan tanah untuk etnis Rohingya. buat etnis. Nah, jadi situ ada pengkhianatan lah yang dilakukan oleh Rohingya kepada bangsa Myanmar. Nah, dengan itu tadi makanya orang Rohingya tadi itu dibenci lah sama pemerintahan Myanmar sekarang. Ya, Indonesia pun ya kayak di timur itu Papua ya sekarang sudah misah ya. Nah, Papua Nugini jadi namanya. Atau dulu disebut dengan Timor Leste. Nah, Timur Leste lah sekarang begitu ya. Sekarang Timor Leste gitu. Dan untuk kehidupannya pun sudah agak jauh lah gitu ya, berbeda sama Indonesia gitu. Jadi makanya Myanmar tidak menerima baik etnis Rohingya ini, takut hal-hal yang dulu atau hal-hal yang ditakutkan warga Myanmar pun akan terjadi begitu ya, dijajah ataupun diapakan seperti itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, tadi sudah digubris sedikit ya di depan ya tadi bahwa pemerintahan kita ini akan memberikan pulau nih. Itu pun saya tahu dari TikTok, dari media sosial, di TV pun ada ya, di berita-berita nasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sedang membahas isu Rohingya yang sudah berada di Aceh dan akan berkoordinasi dengan Badan PBB yang menangani pengungsi UNHCR. Itu wakil presiden kita atau pemerintahan Indonesia itu menjanjikan ataupun ingin memberikan pulau atau tanah untuk warga Rohingya yang datang. Jadi bagaimana? Itu pun embel-embelnya tentang HAM gitu. Iya. Jadi bagaimana? Padahal ya Indonesia pun lagi benar-benar banyak kalangan bawah begitu ya. Ini dengan seenak jidat lah langsung memberikan pulau kepada warga asing. Ini yang cukup mengesalkan juga, cukup geram juga kita lihat ya. Jadi saya pribadi lah, saya pun tak tahu dengan pendapat yang lain juga kan. Kalau untuk saya pribadi, kalau kita tutup membantu dengan berdasarkan HAM itu tadi, kita boleh bantu kan gitu kan. Nah, tapi kalau untuk memberikan pulau kepada bangsa lain, apalagi orang ini datang kan dengan ilegal. Itu cukup kalau memang tidak langsung menerima, apa yang sudah dikatakan, apalagi memberikan pulau kan. Memberikan pulau. Itu sudah terlalu kelewatan, berlebihan. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga begitu ya. Kalau kayak gini emang negatif lah. Negatif iya. Negatif aja kita terima kan. Karena ini jelas orang-orang ilegal yang datang kepada Indonesia, terus dan untuk kita mau ngasih lagi pulau itu bukan sekedar kita, bukan seperti nasi yang kita berikan sama orang lain. Pulau ini sudah sekalian dengan tanah kita berikan sama orang-orang ilegal, orang-orang dari bangsa etnis Rohingya. Yang kita tahu sendiri pun dari beberapa video-video yang terjadi dengan perbuatan mereka itu kan memang pertama kita sesuai dengan adat istiadat kita tadi, yang keduanya tadi itu mengganggu lah, yang mereka buat tadi mengganggu kita lah, jadi yang itu kan yang tidak setuju sama sekali, apalagi pulau yang kita kasihkan kepada orang Rohingya tadi itu. Kalau berdasarkan pada HAM ya semestinya daripada pemerintahan dunia lah gitu, pemerintahan dunia atau PBB yang ngurus itu apa yang dilanjutkan untuk orang Rohingya tadi itu, apa yang mau dikasih ke orang Rohingya itu bukan daripada Indonesia sendiri. Untuk menyelesaikan masalah orang itu mestinya daripada pemerintahan dunia. Kita komunikasikan sama pemerintahan yang ada di dunia ini begitu ya. Dan takutnya juga kita Indonesia malah jadi dijajah lagi begitu ya. Itu mungkin kan itu Rohingya kan baru datang lah di Sumatera gitu kan, Aceh, mungkin nanti rembet ke Medan, Padang, ke Lampung, ataupun nanti malah lama-lama ke Jawa, ke Kalimantan gitu ya. Ya dari yang saya lihat juga dari videonya itu, kalau untuk di Malaysia sendiri ya, untuk Rohingya ini tadi kan kalau nggak salah lebih daripada 500.000 orang. 500.000 orang, bukan sedikit tuh Rohingya yang ada di Malaysia, terus sudah masuk ke Indonesia
Dan saya tengok tuh dari videonya itu ada satu orang Rohingya yang diwawancarai, dia pandai bahasa Indonesia, di situ dia bilang tujuan asli dia tuh selain untuk turun di Aceh pun turun di Pekanbaru, Riau. Wah, tuh kan nanti malah merembet lagi Itu yang kita takutkan. takutnya dijajah atau apa Ya, begitu. apalagi kita lihat kan dari sejarahnya Israel dengan Palestina. Nah begitu takutnya Nah, kejadian itu begitu. kejadian kayak gitu. Yang menyebabkan kita kan ada kekhawatiran untuk apa ya kedepannya yang ada di Indonesia sendiri. Ya, cukup meresahkan juga ini kejadian meresahkan ini, begitu. Lagi kita beda adat istiadat lah sama Ya, negara beda. asing ya, dokumen pun mereka tidak ada. Iya, gitu ya. tidak ada. Oke. Aduh, parah gitu ya. Oke, mungkin itu saja video dari perbincangan kita malam ini. Oh iya, ada satu lagi sebelum menutup video ini, ada berita juga ya di TikTok sama TV televisi Indonesia nasional itu bahwa etnis ya, etnis kita sebutnya etnis ya, etnis Rohingya itu pun membuang-buang makanan seperti itu ya. Jadi ada yang kita sudah kasih. Jadi ada warga Aceh, kalau kalian sempat lihat itu ada warga Aceh memberikan makan ke warga etnis Rohingya, tetapi dia komplain karena makannya kurang. Nah, jadi bagaimana itu untuk Abang Fauji tanggapannya, apalagi kan Sumatera itu berdekatan sekali ya dengan Aceh gitu ya. Kalau Medan, kalau nggak salah apa Medan dulu apa Padang dulu? Kalau Aceh itu terdekatnya Medan dulu. Oh, bukan Padang. Oh, Medan dulu ya. Saya pun kurang tahu juga. Buat kalian yang tahu silakan komen ya. Kita dukung terus channel ini berkembang. Oke, buat tanggapannya sendiri gimana? Itu Nah, ini kalau menurut saya, kalau yang macam seperti orang Rohingya ya, yang mengatakan dengan bahasa isyaratnya di video itu kan, dia bilang makanannya kurang gitu kan. Mungkin kalau dari kita lihat kan orang ini kan terombang-ambing di lautan itu kan, di apa itu, di perahu itu ya, kapal itu ya. Mungkin lebih kurang 2 bulan atau 1 bulan kan. Nah, jarang kasih makan, bisa katakan kurang, mungkin di waktu di perahu itu karena kelaparan kan gitu. Oh ya, kurang ya pembekalan. Tapi kita lihat lagi ada videonya orang ini buang makanan. Jadi kalau orang ini buang makanan tadi maknanya kan memang tak mensyukuri apa yang kita kasih kan gitu. Tak mensyukuri orang pemerintah Indonesia yang kasih sama mereka kan gitu. Lagipun bukan cuma makanan yang dikasih, tempat tinggal tuh ya. yang ada videonya tuh listriknya mati, terus dihancurin kan gitu kan. Apanya tempat tinggalnya dihancurin, lain lagi makanan yang dibuang kan gitu. Ada videonya kan, makanan yang dibuang. Ya memang saya lihat memang tak mensyukuri apa yang dikasih. Lagipun yang ada di pengungsian tadi itu orangnya nggak kondusif, nggak bisa diatur. Ada yang lari dari tempat pengungsian, terus ada lagi yang ceritanya di tempat pengungsian yang bikinnya yang tidak. Oh begitu ya, saya juga pernah lihat itu videonya ya. Jadi warga Indonesia sudah memberikan yang terbaik ya buat warga Rohingya itu. Malah warga yang itunya malah bikin yang tidak bikin onar lah itu. Onar lah jadinya. Onar begitu. Itu kan memang sudah tak ada rasa terima kasih lah apa yang kita kasih gitu kan. Lebih baik orang ini nggak perlu ada di Indonesia kan gitu. Makanya warga Aceh pun banyak yang menolak gitu. Oke, mungkin segitu saja ya video dari kita semua ya mengenai Rohingya yang datang ke Aceh, karena itu lagi boomingnya. Semoga view ini meledak lagi dan kita mendapatkan subscriber yang lebih banyak lagi. Oke, dan untuk etnis Rohingya ini pun
mungkin datang ke sini tuh dari perantara orang lain juga. Itu saya lihat di video Iya, TikTok itu ya. Jadi ada warga salah satu warga Bangladesh juga menjual mereka gitu buat ke Indonesia atau ke Aceh begitu ya. Mungkin harganya pun lumayan kalau buat di kita gitu ya, untuk UMR gitu ya. 3-4 juta sampai 5 juta gitu. Oh, saya lihat itu ada 7 sampai 14 juta. Oh, malah lebih malah itu ya. Lebih ya. Katanya yang jual pun udah ditangkap salah satunya. Udah ditangkap ya, beritanya pun sudah ditangkap sama pihak berwajib. Oke, sekian video dari kita, Adi Wibowo, dan kalian jika suka video ini dengan pembahasan seperti ini, kalian cukup like video ini dan klik bergabung ya untuk mendukung kemajuan channel ini, dari perekamannya, dari sound suaranya ya, begitu, dari audionya lah seperti itu. Oke, sekian video ini dan dadah.